Tapi the whole point of puasa adalah bagaimana kita bisa memberikan keteladanan kepada diri kita sendiri dan keteladanan pada orang-orang sekitar kita. Untuk apa? Keteladanan dalam bidang apa? Keteladanan dalam bidang kebajikan dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita langsung cek Ustadz Adi Warman. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat, berkah, bahagia semuanya, amin. Alhamdulillah. Ustadz puasa? Puasa lah, Ramadan nggak puasa kumaha euy. Bagus Ustadz. Nah ini pertanyaannya numpuk nih Ustadz. Tapi kita mulai dari antrian beberapa waktu yang lalu. Ada yang menanyakan tentang tertundanya kematian seseorang karena memakai jimat atau susuk di tubuhnya. Nah, Kacau, nggak bisa men. Kagak bisa. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau urusan ajal kagak bisa dimajuin, kagak bisa dimundurin. Udah dari sononya. Kalau mati mah mati aja. Lo pakai segala macam benda goib juga kagak bisa. Nggak bisa. Kalau itu mah nggak bisa. Gue ceritain pelan-pelan ya, biar agak paham dikit ya. Ingat kan, kita terdiri dari 3 unsur. Ulang lagi ya, jasad, nyawa, sama roh. Oke? Nah, kita memang diminta oleh Allah untuk menjaga ketiga hal ini. Ini pemberian Allah dari kita, dititipkan pada kita. Jadi kita harus jaga baik-baik, oke? Untuk jasad, cara kita jaganya, kita pakai krim malam, bener gak? Pakai krim pagi, pakai sunshade, apa segala macam, bener. Pakai segala macam, bener gak? Supaya jaganya. Kita minum vitamin, jasad, ini lagi ngomong jasad, bener gak? Bahkan juga untuk menjaganya kita pasang ring di jantung, bener gak? Itu semua urusannya jasad. Kaki patah, dipasangin pen, semuanya jasad. Yang kedua, benda-benda goib ini, dia masuknya bukan di jasad, bener gak? Tapi dia masuknya di nyawa. Oke. Jadi kalau tadi kita sama masuk juga ke tubuh kita, tapi di jasad kita, di jantung kita dipasangin ring, di tulang kita dipasangin pen, bener gak? Di jasadnya. Tapi kalau benda-benda goib yang orang bilang apa, mau susuk kayak mau jimat kayak mau apa itu kan, macam-macam jenisnya, itu ada macam-macam jenisnya. Itu nggak dimasukin ke jasad, tapi dimasukin ke nyawa kita. Benda goib itu dimasukin ke yang goib juga di dalam diri kita, yaitu nyawa kita. Nah, inilah kemudian yang terjadi penolakan dari jasad kita, dari ruh kita. Ini di sini kan ada 3, benar gak? Ada yang protes ini, jasad protes, benar gak? Ruh juga protes, ngapain ini ada orang ikut-ikutan masuk ke sini, benar gak? Dan benda gaib itu sendiri pun protes. Nah, karena tempatnya benda gaib itu dia nggak suka di sini. Kenapa dia nggak suka di dalam tubuh kita? Karena dalam tubuh kita ada ruh, benar gak? Dia sukanya di situ, misalnya di batu tuh, nggak ada ruhnya, dia senang tuh. Di pohon misalnya, dia senang. Ada tempat-tempat yang mereka memang senangnya di situ. Tapi di sini dia nggak nyaman. Kita nggak nyaman, ruh kita nggak nyaman, dan dia pun nggak nyaman di dalam diri kita, karena dalam diri kita ada ruh, benar gak? Nah, itu sebabnya waktu yang kajian keberapa tuh, episode berapa, udah nggak usah yang model-model begitu dah, benar gak? Mendingan kita yang ketiga. Nah, yang ketiga juga ada, yaitu kita memperbagus roh kita, menaikkan kualitas roh kita. Nah, bahkan ada juga yang jasad dengan ruh. Misalnya kalau kita minum air zam-zam, nah itu kita baca doa tuh, baca doa. Jadi airnya itu kita doain tuh, airnya kita doain. Itu dampaknya ke tubuh kita. Dan yang lebih penting lagi, karena kita pakai doa, tuh baca doanya, airnya itu, sehingga dia juga dampaknya kepada ruh kita. Sehingga ini jauh lebih baik daripada yang kita pakai benda-benda goib itu. Kitanya nggak nyaman, dianya juga nggak nyaman di dalam kita. Udah jangan pakai model begitu dah, yang enak-enak aja hidup. bener banget Ustadz. Nggak usah pakai begitu-begituan deh. Nah, di bulan Ramadan ini, yang biasanya kita roh menjerit karena jasad bersenang-senang,
ruhnya menjerit karena jasad bersenang-senang. Karena kita berpuasa, ruhnya menjadi berbahagia. Namun jasad kita menjerit kelaparan. Betul nggak Ustaz? Ah, gua benerin dikit ya. Jasad kita nggak menjerit, men. Yang menjerit nyawa kita. Karena jasad kita itu udah didesain sama Allah mampu untuk berpuasa dari subuh sampai maghrib. Jadi jasad kita nggak menjerit apa-apa. Yang menjerit nyawa kita. Nyawa ini mah. Sebetulnya kalau dari segi jasad dia cukup tuh, kita nggak makan nggak minum seharian penuh nggak apa-apa. Cuma nyawa kita inilah, itu juga sebabnya yang tadi kita udah bahas juga, bener gak? Udah deh jimat-jimat gitu nggak usah lah, itu nyawa, bener gak? Tapi kalau kita lebih mementingkan, lebih memilih untuk mendengarkan ruh kita, ini men. Ruh kita lah yang akan menjadi pemimpin diri kita. Ruh kita lah yang akan membuat kita semangat melewati semua cobaan-cobaan di dunia ini. Kita joinan sama nyawa kita, joinan sama menundukkan nyawa kita dan joinan sama jasad kita. Ini intinya puasa kita. Rasulullah SAW mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa yang gak dapat apa-apa kecuali ilal ju'i wal atos, kecuali haus dan lapar. Itu artinya apa? Artinya cuman jasad kita doang yang puasa. Ruh kita nggak ikutan. Nyawa kita nggak kita tekan. Nggak kita kontrol. Benar nggak? Jadi sekali lagi ini intinya puasa. Bukan sekedar nggak makan nggak minum. Tapi bagaimana ruh bisa menjadi komandan dalam diri kita ini. Mengendalikan nyawa kita ini. Semuanya lah kalau kalau ente pernah ke pengajian mana gitu kan. Kadang-kadang ada air ditaruh aqua gitu kan, terus orang ngaji, orang segala macam. Itu ruh yang membacakan ayat-ayat Quran, doa-doa itu berpengaruh kepada air yang dibacain itu yang berada di dekat situ, benar nggak? Nah, sehingga waktu kayak kita minum air zam-zam gitu juga, atau kayak kita lagi bercermin kan, kita baca doanya, wahai Allah, baguskanlah akhlakku sebagaimana engkau telah membaguskan wajahku, benar. Jadi the whole point of puasa adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Karena semua ketakutan itu, kegalauan itu, kekhawatiran itu, semua produknya nyawa, benar gak? Nyawa itu yang bilang kita ketakutan ini, ketakutan itu, semua ketakutan, benar gak? Tapi sebenarnya kalau kita bisa menekan nyawa ini, maka segala kekhawatiran itu hilang. Karena kita tahu innallaha ma'as-sabirin. Karena kita tahu selama kita sabar dalam menjalani hidup kita ini, pada saat yang sama, pada saat itu pula lah Allah selalu bersama kita dalam menjalani kehidupan. Baik, David. Apakah makna puasa itu kita maknai dengan menjauhi seluruh kegiatan-kegiatan duniawi dan memperbanyak atau lebih baik di masjid saja sholat dan mengaji gitu Ustaz? Kacau. Ya Allah, la ilaha illallah. Enggak bos, enggak. Bukan begitu puasa, men. Ingat gak Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa-siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jadi the whole point of puasa bukan urusan ibadah mahdoh kita sama Allah. Itu menggampang banget. Tapi the whole point of puasa adalah bagaimana kita bisa memberikan keteladanan kepada diri kita sendiri dan keteladanan pada orang-orang sekitar kita. Untuk apa? Keteladanan dalam bidang apa? Keteladanan dalam bidang kebajikan dan kebaikan. Kita dimudahkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu, benar gak? Jadi the whole point of Ramadan adalah berbagi kebajikan. Benar gak? Dengan kita berbagi kebajikan itu, kita memberi teladan pada diri kita sendiri, memberi teladan kepada nyawa kita, dan memberi teladan kepada orang-orang sekitar kita. Berbagi, dan berbagi. Benar gak? Kalau dalam ilmu tasawuf ya. Apa artinya sholat tarawih berrakaat-rakaat kalau ruh kita nggak nyambung dengan Sang Maha Kuasa? Ini men.
Jadi kita sholatnya itu sholat ini aja, sholat fisik aja, dang dong gitu deh. Padahal yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, yang dihitung nih menurut Imam Ghazali, adalah sholat yang rahasia. Ini bener. Jadi dalam beberapa ini orang-orang ahli tasawuf itu, dia ikut supaya menghindarkan fitnah, dia ikut sholat tarawih di masjid, ikut. Tapi setelah itu dia di rumahnya, dia itu sholat rahasia. Yang nggak dilihat orang, nggak diketahui orang. Kita urusannya sama Allah aja. Ini koneksinya nyambung di sini. Ketika kita sholat, kita kayak ngomong sama Allah. Kita senyum sendiri, nangis sendiri, merasa lega sendiri. Benar nggak? Setiap ayat Quran yang kita baca itu di dalam bulan Ramadan, bukan berapa kali kita khatamannya. Itu iya, kita khataman Quran supaya nggak ada fitnah. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, setiap ayat Quran yang kita baca itu, word by word, kata by kata, itu bukan kita, men. Itu bukan kita, itu Allah. Itu kalimat-kalimatnya Allah, itu firman-firmannya Allah yang kita baca. Seakan-akan, bayangin gak sih? Roh kita ini membacakan apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Yang keluar dari mulut kita ini seakan-akan mulut kita ini adalah loudspeakernya Allah. Ngerti gak? Mulut kita ini kepanjangan mulutnya Allah. Karena yang kita ucapkan itu semua adalah firmannya Allah. Sehingga bagi kita yang belajar tasawuf, sadar gak kita bahwa word by word yang kita baca, yang kita keluarkan itu, mulut kita itu seakan-akan menjadi loudspeakernya Allah. Mulut kita itu seakan-akan jadi kepanjangan mulutnya Allah, lisannya Allah untuk menyampaikan kalimat-kalimat. Ini yang membuat makhluk hidup lain di sekitar, makhluk hidup loh. Hewan, tumbuhan, air tadi kita udah bilang, benar gak? Bahkan benda mati sekalipun. Itu menjadi terinfluence, terkena auranya. Karena semua yang ada di sekitar kita adalah makhluknya Allah. Mereka mendengar jin aja, jin. Jin itu waktu kita bacakan Quran, jinnya pada, waduh, bener gak? Nah ini betul gak? Ini yang paling penting dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana kita bisa memberikan teladan pada diri kita. Memberikan teladan pada orang-orang sekitar kita untuk berbagi kebajikan. Dan untuk kita bisa berbagi kebajikan, itu dalam ilmu tasawuf, bener gak? Iman kita itu memancarkan cahaya, bener gak? Iman kita yang memancarkan cahaya ini akan tertutup oleh maksiat yang kita lakukan. Di dalam bulan Ramadan kita tinggalkan maksiat-maksiat itu, maka cahaya ini akan begitu bersinar terang. Cahaya iman kita ini. Nah, kebajikan yang kita lakukan tadi itu dengan cahaya iman kita tadi ini, benar gak? Itu benar-benar menjadi suatu hal yang luar biasa dalam bulan Ramadan. Apalagi ketika kita membaca Quran, bukan sekedar baca, tapi kita sadar betul kita baca Quran kata demi kata, mulut kita ini lagi menjadi kepanjangan lisannya Allah. Galau gak? Back to you, Fit. Nah, jadi pentingnya kita menjalani hidup dengan terkonek pada Allah. Bisakah Ustadz lebih dalam lagi memaknai hidup, memaknai connect dan kehidupan? Jalaluddin Rumi mengatakan, setiap yang hidup pasti merasakan kematian. Tapi hanya sedikit dari yang hidup merasakan kehidupan. Ini hanya mereka yang bisa connect dengan Allah, yang bisa merasakan, menikmati journey kehidupan ini. Benar gak? Benar gak? Kullu nafsin za'iqatul maut, benar gak? Semua yang hidup akan mati. Tapi belum tentu semua yang hidup itu dapat merasakan kehidupan. Dapat merasakan, menyadari bahwa di sekelilingnya ini tidak lepas dari kebesarannya Allah. Hari demi hari, detik demi detik, perjalanan hidup kita yang sangat beragam ini, penderitaan, kebahagiaan, miskin, kaya, semua kita lewatin, sakit, sembuh dan sebagainya. Dan kita lewatin begitu aja, tanpa kita merasa bahwa ini semua ada yang mengatur. Bahwa ini semua ada Allah yang selalu menyertai kita. Apakah kita lagi buat maksiat atau kita lagi buat amal soleh. Ini yang dimaksud Rumi. Semua yang hidup akan merasakan kematian. Tapi hanya sedikit dari yang hidup dapat merasakan kehidupan. Koneksi kita ini dulu sangat dekat sekali dengan Allah waktu kita di alam ruh. Benar gak?
Tapi ketika kita kemudian dikirimkan ke dunia, Rumi lagi bilang, seruling bambu ibaratkan bambu yang tumbuh dengan rukun, dengan sejahtera di alam ruh dulu. Kemudian bambu itu dipotong sehingga dia tercerabut dari tempatnya alam ruh. Kemudian seruling bambu itu dimainkan menurut Rumi mereka. Sesungguhnya bunyi dari seruling bambu itu adalah jeritan kerinduan untuk kembali ke alam ruh itu, untuk kembali selalu dekat dengan pencipta kita. Terserah agama lu apa, terserah agamanya apa. Semua orang punya kerinduan untuk mendekat kepada Maha Pencipta. Semua dari kita, terserah agamanya apa, punya kerinduan untuk kembali ke tempat asal kita, yaitu sorga. Ini yang kita pelajari di Ramadan, man. Get connected with Allah. Wah, Ustadz, apakah bisa disambung seperti ini? Untuk terkoneksi dengan Allah, kita harus menyikapi 3 hal tentang kemuliaan yang Ustadz telah ajarkan episode lalu. Makanya Imam Syafi'i, jadi saya mohon maaf ya kalau salah paham ya. Bukannya kita nggak boleh sering-sering hataman Quran. Hajar dah sering-sering hataman Quran. Imam Syafi'i juga hataman Qurannya sering banget. Tapi waktu kita hatamin itu Quran, bukan sekedar berapa seringnya kita hataman Quran. Tapi kita hataman Quran, kita baca Quran itu dengan connected with Allah. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan 3 hal. Terdapat kemuliaan di dalamnya. Kita menjadi mulia kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah ketika kita bisa menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga orang-orang selalu melihat kita sebagai orang yang serba cukup. Yang kedua, kalau kita bisa menyembunyikan marah kita, sehingga orang-orang sekitar kita selalu melihat bahwa kita orangnya sangat ikhlas. Dan yang ketiga adalah ketika kita mampu menyembunyikan kesedihan kita, sehingga orang-orang sekitar kita selalu melihat kita orang yang selalu bahagia. Nah, ini karena kita selalu get connected sama Allah. Ruh kita tahu bahwa it's just a game. Hidup ini adalah cuma sekedar permainan. Yang tugas kita adalah ngelewatin journey kehidupan kita ini. Perjalanan kehidupan kita ini untuk kemudian kita segera kembali ke tempat asal kita di surga. Insya Allah di akhir Ramadan ini kita akan sama-sama mengakhirinya dengan akhir yang baik. Insya Allah kita semua nanti ketemu di dalam surganya Allah. Dan insya Allah kita akan disapa oleh Allah, mendapatkan keredoannya Allah. Ini adalah kenikmatan yang paling tinggi. Baik to you, Fit. Masya Allah, sampai merinding, Ustadz. Jadi usahakanlah untuk selalu tersambung dengan Allah dengan mengamalkan 3 hal mulia tadi. Oke, harus dicoba nih sahabat. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.